Ketika seseorang niat untuk mencari dan membuka video, berarti dia sedang mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kalau orang lain melihat videomu dan tertarik menonton sampai habis, berarti tandanya dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Hai, ini caraku menemukan niche yang sesuai dengan passion diriku sendiri. Perjalanan dimulai ketika aku memutuskan untuk mencatat pencapaianku yang ingin kurai. Salah satunya yaitu menjadi seorang konten kreator. Alasan menjadi konten kreator, gambaranku terlihat menyenangkan. Karena bisa berbagi karya sekaligus bisa mengabadikan suatu momen yang menurutku itu berarti. Tapi setelah melihat orang-orang yang sudah berhasil di dunia konten kreator, ternyata dibalik semua itu perjuangannya nggak main-main. Mulai dari riset, editing, bikin tim, promosi, dan lain-lain. Dulu awal-awal bikin video, intinya ngasal. Kalau ada video, upload. Kalau ada video, upload. Hasilnya kontennya jadi campur aduk nggak karuan. Tapi setelah paham dan belajar sedikit tentang dunia konten kreator, hal yang pertama kali yang kamu lakukan yaitu riset. Niche apa yang sesuai dengan karakter diriku sendiri. Dan ternyata mikirin niche sama passion butuh waktu lama dan itu membuat stres. Caraku ngeriset awal sampai sedikit paham tentang niche diriku sendiri, yang aku lakuin pertama kali yaitu cari tahu hal yang membuatku suka, mulai dari hobi, minat bakat yang terus aku lakuin dan senang mengerjakannya. Sebagai contohnya, aku suka dengan hal-hal yang membahas tentang bisnis, mulai dari keuangan, finansial, saham, atau cara menabung. Sedangkan kalau hobi, aku sendiri menyukai olahraga yang bersifat single, baik itu lari, bela diri, atau semacam sejenisnya. Dulu aku mikir, apa niche dari diriku sendiri ini tentang olahraga ya? Lama setelah merenung, setelah tak pikir, akhirnya yang dulunya niat ingin tak jadikan niche ternyata tak urungkan. Sebab pertimbangannya, kalau videomu pengen kamu bagikan ke semua orang, hal yang pertama kali kamu perhatikan, kamu harus memperhatikan manfaat apa ketika orang melihat video kamu. Apalagi kita masih pemula, bukan artis. Yang konten apa aja kalau dikontenin ada nilai jual tersendiri. Dan kita juga bukan seorang influencer, jadi resiko kalau ingin membuat video banyak nggak dilihatnya. Realitanya seperti ini, ketika seseorang niat untuk mencari dan membuka video, berarti dia sedang mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kalau orang lain melihat videomu dan tertarik menonton sampai habis, berarti tandanya dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Lalu cara yang kedua, aku meriset hobi dan hal-hal yang aku sukai ini ada marketnya atau tidak. Gambarannya seperti ini. Ada orang yang suka dengan olahraga. Supaya olahraganya bisa mendatangkan manfaat selain sehat, dia bisa menghasilkan uang dari hobinya. Caranya dia olahraga sekaligus bisa berjualan atau bikin video tentang tutorial olahraga, bikin video tentang edukasi olahraga. Contohnya kayak seperti Bang Adirai, atlet binaragawan sekaligus olahragawan. Dia bisa bikin video tentang edukasi yang baik, mungkin itu dengan cara bagaimana caranya WO yang baik, caranya bagaimana menurunkan berat badan yang sehat, tips-tips diet yang baik, dan lain-lain. Kelebihannya, kalau niche sama karaktermu selaras, kalau ada orang yang bertanya, kamu bisa jelasin. Kan nggak mungkin orang yang suka dengan hobi memancing suruh menjelaskan tentang bagaimana caranya bersenam yang baik. Lalu yang terakhir, ketika semuanya sudah ketemu setelah kamu riset, kamu tinggal menyelaraskan antara niche sama passion kamu sendiri. Balik lagi, setelah lama aku meriset, akhirnya aku ketemu. Akhirnya aku ingin membuat video tentang edukasi, baik itu tutorial atau membagikan sharing-sharing pengalaman yang aku pahami. Sebab aku melihat peluang dari kesukaanku yang senang dengan bisnis dan tentang edukasi, aku bisa membagikan suatu pengalaman atau sharing tentang edukasi yang tentang aku pahami. Alasannya aku melihat sebuah peluang dan market nilai jual sendiri ketika aku nanti membuat video tentang edukasi. Aku ambil contoh seorang YouTuber, Denny Caknan. Karena hobi dia yang suka menyanyi, dia melihat peluang untuk menjadikan hobinya itu menjadi ladang sumber penghasilan dia. Targetnya siapa? Tentunya targetnya orang yang suka dengan musik. Lalu orang lain juga mendapatkan manfaat ketika mendengarkan hasil dari karya yang dia buat sendiri. Dari contoh tadi, gimana?
sudah ada gambaran tentang niche dan passion kamu. Kalau sudah ketemu niche-nya, kamu fokuskan satu itu saja, supaya kamu juga bisa fokus dan orang lain juga bisa mengenal kamu ini pembawaannya bagaimana dan video kamu ini tentang apa. Biar nanti orang mengenal kamu di kategori sebagai apa, entah itu musisi, vlogger, seorang yang suka dengan kuliner, atau olahragawan. Oke, mungkin itu saja sedikit pemahaman yang bisa dibagikan. Harapannya sedikit edukasi ini bisa membantu kamu yang sedang berjuang mencari niche dari passion kamu sendiri. Untuk kamu yang sedang berjuang, tetap semangat dan terus berkarya. Untuk kamu yang merasa dapat sedikit manfaat dari menonton video ini, support channel dengan cara like, share, dan komen yang positif. Dan selanjutnya kalian komentar mau dibikinkan video seperti apa lagi. Dan jangan lupa follow, subscribe, follow ini. Terima kasih. Assalamualaikum.